AKBP Rovan Richard Mahenu menjelaskan nih bahwa Fandi menenggelamkan Dante di depan anak kandungnya sendiri. Hai guys, kembali lagi sama Intan di Bercerita. Nih gengs, gue mau disclaimer dulu ya. Sorry banget kalau suara gue kali ini lagi kurang enak karena emang lagi sakit, lagi gak enak badan. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kalian. By the way gengs, kalian pasti udah denger kan nih, akhir-akhir ini ada kasus yang menggegerkan. Kenapa? Karena di kasus ini yang menjadi korban adalah anak dari kalangan artis bernama Tamara Tiasmara. Kalian pasti udah gak sabar kan nih pengen tahu gimana sih ceritanya, gimana kronologinya kok bisa seorang anak yang menjadi korban. Kalau begitu gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tiasmara adalah seorang entertain yang pernah membintangi beberapa film atau FTV. Dia sendiri terjun di dunia entertain itu dari usianya 13 tahun. Di tahun 2017, dia dikabarkan menikah dengan Angger Dimas yang seorang DJ dan produser musik. Dari pernikahan ini akhirnya mereka memiliki seorang anak yang diberi nama Raden Andante Khalif Pramudityo atau biasa disebut dengan Dante yang umurnya sekarang sudah 6 tahun. Jadi teman-teman, tahun 2021 itu mereka dikabarkan bercerai. Tapi berdasarkan informasi, dikabarkan bahwa Dimas masih menyokong Dante sampai beberapa waktu nih setelah bercerai. Tapi belakangan ini juga diketahui bahwa Tamara lah yang memenuhi kebutuhannya Dante secara full. Angger dan Tamara ini kan sudah sibuk ya dengan kegiatan mereka masing-masing. Jadi ketika Angger itu kangen sama Dante, dia langsung menghubungi Dante lewat HP yang dibelikan Angger langsung untuk Dante. Jadi tidak melalui Tamara lagi. Dari kesibukannya Tamara ngerasa nih, kayaknya gue butuh pendamping gitu ya. Sampai akhirnya Tamara memutuskan untuk memiliki seorang kekasih. Sang kekasih Tamara diketahui bernama Yuda Afandi yang usianya 33 tahun. Ada informasi yang menjelaskan ya, katanya si Fandi ini sepertinya termasuk dalam lingkaran pertemanannya dengan Raffi Ahmad. Dan si Fandi ini katanya adalah seorang duda. Tapi apakah informasi Fandi sudah resmi bercerai atau belum? Itu katanya sih masih simpang siur guys. Dan Fandi ini diketahui juga ternyata memiliki seorang anak perempuan yang seumuran dengan Dante dari pernikahannya dia yang sebelumnya. So, tragedi ini terjadi di hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 di mana si Dante ini sedang berenang bersama Fandi dan anaknya Fandi di daerah kawasan Durensawit ya, Jakarta Timur. Jadi ada informasi nih dari Tamara langsung. Pada hari itu dia ada syuting. Jadi si Dante di-drop dulu lah ke rumahnya Fandi. Dan pada saat itu Tamara juga udah bilang sama mamahnya untuk tunggu dulu mamahnya sampai selesai syuting ya nak. Tapi ya guys, namanya anak kecil, apalagi kalau udah diiming-imingin sama main, apalagi berenang, kacau dah. Udah pasti excited banget gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya Dante telepon Tamara untuk minta izin berenang duluan. Sampai akhirnya si Dante pergilah sama Fandi dan anaknya Fandi. Setelah Tamara selesai syuting, akhirnya dia langsung nyusul si Dante ke kolam renang. Tapi di tengah perjalanan, si Tamara itu dikabarkan bahwa ternyata Dante sudah meninggal. Di situ juga Tamara nggak nyangka bahwa hari itu adalah pertemuan terakhirnya dengan anaknya. Polisi menyebutkan kekasih Tamara, Fandi,
beralibi melatih pernapasan anaknya Tamara, yaitu Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante. Menurut Kombes Wirasatya Triputra, si Fandi mengaku saat itu coba membenam kepala Dante agar tidak takut air. Tersangka mengaku berenang di air selama 2,5 jam dan diduga menyelamkan korban bertujuan latihan pernafasan. Kata Kombes Wira saat dikonfirmasi pada hari Minggu 11 Februari 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik bahwa si tersangka ini beralasan melatih pernapasan dengan melakukan nyelem-nyeleman, itu bahasa di BAP. Akhirnya mereka melakukan pemeriksaan pada tahap pertama, ada 36 pertanyaan, lalu dilanjutkan sebanyak 26 pertanyaan kemarin. Dan polisi juga mengatakan mereka masih terus mendalami keterangannya si Fandi terkait dengan kejadian ini. Fandi sendiri ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Februari pagi nih di rumahnya. Akhirnya sekarang si Fandi sudah ditetapkan sebagai tersangka nih berdasarkan bukti digital berupa rekaman CCTV di kolam renang, pemeriksaan forensik jenazah korban, dan berbagai keterangan saksi. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana si korban ini kepalanya ditenggelamkan. Sementara itu, AKBP Rovan Richard Mahenu menjelaskan nih bahwa Fandi menenggelamkan Dante di depan anak kandungnya sendiri. Sumpah ya, kalian coba pikir deh. Nih orang kalau misalkan masih punya akal, masih punya otak, masih punya hati, gak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Ini dia masuknya udah iblis, dajjal, setan. Udah paket lengkap, emang biadab satu orang ini. Tamara mempercayakan Dante ke Fandi karena Tamara ngelihat wah anaknya dia dengan anaknya Fandi itu udah cukup deket. Jadi pada saat itu Tamara ya fine-fine aja lah, percaya-percaya aja. Toh juga Tamara sama Fandi itu sudah menjalin hubungan selama 2 tahun guys. Dan Kombes Wirasatya Tripurta mengatakan nih bahwa si Fandi membenamkan kepalanya Dante sebanyak 12 kali di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kombes Wira juga mengatakan temuan itu didapat dari hasil pemeriksaan forensik rekaman CCTV di kolam renang tempat si Dante tewas. Lalu ada rekaman CCTV itu ternyata memuat
2 jam aktivitas Dante dengan Fandi di kolam renang. Bahwa modus operandi yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan, bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Berdasarkan rekaman CCTV yang sudah dianalisis oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri, Fandi terlihat menenggelamkan Dante dengan memegang pinggang, memakai kedua tangannya si Fandi. Setiap kali Dante tuh mau mencoba untuk meraih tepian kolam, si Fandi ini berusaha untuk menarik badan ataupun kaki dari korban supaya untuk terus berenang gitu guys. Berdasarkan rekaman kamera CCTV nih yang sudah dianalisis, si Fandi ini ternyata menenggelamkan tubuh korban dalam durasi yang bervariatif, antara lain 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik. Sedangkan yang terakhir sebanyak 54 detik. Aduh, nggak tega guys dengernya. Tapi di dalam rangkaian tersebut cukup jelas ya, rangkaian kegiatannya si korban dengan si tersangka. Sehingga dari rangkuman tersebut, penyidik menyimpulkan cukup bukti nih ya untuk tersangka. Dan akhirnya tersangka sudah dilakukan penangkapan. Ini surat perintah tugas kita, ya. Kemudian ini ada nama saya, Angga Faisal Setebu selaku Panit. Kemudian ada Pak Juju dan juga beberapa rekan-rekan anggota. Kita datang kemari atas peristiwa yang kemarin viral, ya, yaitu tenggelamnya anaknya Ibu Samara, ya. Jadi maksudnya gue udah paham. Ya setelah ini kita ke Polda, ya. Kalau memang nanti mau dibantu dengan pengacara, silahkan hubungi, nggak apa-apa, sudah ke Polda. Polisi mengungkapkan bahwa mereka melakukan olah TKP setelah beberapa waktu pihak mereka menerima laporan kematiannya Dante. Dan dari olah TKP tersebut, polisi mengungkapkan bahwa kolam renang yang dipakai Dante ternyata memiliki kedalaman 1,5 meter. Kolam renang yang digunakan adalah kolam renang khusus dewasa. Padahal di sana itu ada kolam renang khusus untuk anak-anak. Tamara sendiri nggak nyangka nih sama apa yang sudah dilakukan oleh Fandi, sebagaimana terlihat dari CCTV kolam renang. Tamara juga mengatakan bahwa Fandi ini sudah mengakui bahwa ini salahnya karena sudah lalai dalam menjaga Dante. Dan si Fandi juga sudah siap jika Tamara ingin membawa kasus ini ke proses hukum. Tapi hingga saat ini, polisi kan masih dalam masa penyelidikan ya, untuk mengetahui motif Fandi yang sebenarnya. Jadi kita juga masih mengikuti perkembangannya nih. Kira-kira ada masalah apa sih nih sampai anak dari artis nih harus kehilangan nyawa dengan cara yang seperti itu? Beberapa hari yang lalu, polisi mengatakan bahwa Tamara dan Fandi katanya sempat mengunjungi kolam renang tersebut
1 hari sebelum kejadian. Katanya sih untuk melihat-lihat fasilitas ya. Dan dari keterangan tersebut, polisi mengatakan akan mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan jika ada tersangka lain. Tidak hanya sampai di situ teman-teman, Tamara dan mantan suaminya yaitu DJ Angger Dimas akan dijadwalkan untuk tes kejiwaan oleh kepolisian. Katanya sih untuk mengetahui nih, apakah kematian si Dante ini ada korelasinya dengan orang tua kandung Dante atau ini adalah pure real perbuatannya Fandi sendiri. Kini tersangka Fandi telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Dan Fandi kemungkinan juga terancam pasal berlapis ya gengs, yakni pasal 338 KUHP, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan, dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Bagaimana responnya mungkin setelah melihat CCTV itu? Ya, itu bukan kelakuan manusia sih, sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang, gitu ya. Dan maaf, gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat, dan kita masih akan terus telusuri. Itu dia teman-teman kasus kita pada hari ini, yaitu kasus kematian seorang anak dari artis yang bernama Tamara dan DJ Angger Dimas. Kasian banget ya gengs, gue dengernya tuh sakit hati ya, nggak tega. Tapi kalau ini sampai kebukti bahwa dia sengaja menenggelamkan Dante karena suatu alasan yang tidak logis, wah fix dia harus dihukum sepantasnya. Karena ini tuh udah menyangkut nyawa orang ya, udah menyangkut kelalaian terhadap anak juga gitu loh. Kayak, anjing, gue gak ngerti deh sama orang-orang zaman sekarang. Tapi gengs, kita harus tetap kawal nih kasus ini sampai pihak kepolisian benar-benar mendapatkan titik terang. Jadi pihak keluarga korban pun juga bisa melanjutkan proses ini sampai selesai dan adil. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita akan membahas kasus adik Dante ini di video kita selanjutnya. Mungkin dengan informasi-informasi dan bukti-bukti yang cukup lengkap. Buat kalian yang punya informasi tambahan atau kalian mau menanggapi kasus ini, boleh banget ya kalian tulis di kolom komentar kita. Dan kita doakan juga ya adik Dante, semoga dia sudah bahagia di sana, sudah tenang di sana. Dan kita doakan juga semoga kasus ini bisa terselesaikan dengan baik dan tersangka dapat hukuman yang seberat-beratnya. Dan thank you juga buat kalian yang udah setia nontonin video-video kita. Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam menjalani hari-hari. Oke gengs, karena gue pasti bakal kangen banget sama kalian, makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang paling terpentingnya adalah jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Kalau gitu, gue Intan pamit undur diri and see you